"Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihi." Wahai Muhammad, jika engkau menginfakkan seluruh hartamu untuk menyatukan mereka, tidak akan pernah bisa. Pertemuan, pertemanan, persahabatan, ukhuwah yang tidak dilandasi dengan keimanan, itu semuanya semu. Di mana ada kepentingan, ya dia bisa menyatu. Tapi ketika kepentingan itu tidak ada lagi, maka dia akan tercerai-berai. Di dunia ini nampaknya bersatu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka orang-orang Yahudi itu bersatu, ya. Akan tapi wa qulubuhum syatta, hati mereka tercerai-berai. Allah gambarkan ini dalam surah Al-Hasyr. Nanti akan dibuktikan oleh Allah di akhirat. Di dalam Al-Quran juga disebutkan al-ahillau. Jadi al-ahilla dulu orang-orang yang di dunia ini berteman satu dengan yang lain bukan karena iman. Ba'duhum li ba'din adubun. Mereka nanti akan menjadi musuh satu dengan yang lain. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu ini adalah nikmat yang luar biasa. Itu nikmat iman yang mempersatukan kita semua. Yang ini yang membuat para nabi-nabi terdahulu iri dengan satu generasi yang mereka bukan nabi, bukan rasul, tetapi nanti mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi bercerita tentang hamba-hamba Allah ini, sahabat bertanya apakah mereka nabi dan rasul? Tidak. Justru nabi dan rasul iri kepada mereka. Nanti antum bisa lihat di dalam tafsir ketika Allah berbicara tentang surah Al-Anfal. Dalam kitab Al-Zilal fi Zilalil Quran itu disebutkan bahwasanya itu banyak nabi dan rasul merasa iri dengan adanya hamba-hamba Allah yang mereka tidak ada hubungan rahim sama sekali, ya. Tapi mereka dipersatukan, dipersaudarakan dengan keimanan. Bahkan Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, ya, nanti Anda bisa baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, Allah mengatakan ainal mutahabbina bijalalihi. Mana dulu orang-orang yang berteman, kemudian bersahabat karena aku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dibuatkanlah mimbar khusus. Semoga kita adalah orang-orang yang terpilih. Amin Allahumma amin. Baik, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan bulan ini adalah merupakan bulan ya dinanti-nanti oleh para salafus saleh. Siapa salafus saleh ini? Ya, para sahabat, 3 generasi terbaik, tabi'in, atba'ut tabi'in. Hampir-hampir mereka semua menginginkan, memohon kepada Allah, ya Allah kalau bisa jadikanlah seluruh bulan itu adalah Ramadan. Dan sudah merupakan sunnatullah, ketentuan Allah, Ramadan hanya 1 kali dalam setahun. Kemudian ketika mereka mengakhiri Ramadan, mereka berdoa dan berdoa memohon kepada Allah supaya seluruh amal-amal mereka diterima. Karena Nabi SAW ketika naik mimbar mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali?
Rasulullah SAW mengatakan tadi, malaikat Jibril mengatakan kepadaku, sungguh rugi orang yang masuk Ramadan, kemudian keluar Ramadan, lam yugfar lahu zunubu, belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat rugi ya. Rasulullah mengatakan amin. Kemudian yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang kedua, jika malaikat Jibril mengatakan sungguh rugi orang-orang yang menjumpai kedua orang tuanya tetapi tidak masuk surga. Kemudian dia mengucapkan amin. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin juga ya. Jadi mereka yang amalan-amalannya luar biasa banyak tetapi belum mampu memaafkan saudara-saudaranya. Rasulullah pun mengatakan amin. Mungkin dan riwayat yang lain ada redaksi yang lain selain daripada yang kami bacakan tadi. Nah, karena Ramadan telah merupakan tamu yang agung ya, tamu yang sangat luar biasa, maka sungguh sangat rugi bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, yang tidak pernah bertemu dengan Nabi ya. Umurnya pendek-pendek, kita tidak mampu memanfaatkan waktu-waktunya, tidak mampu menghidupkan amal-amal kebaikan di dalamnya. Sungguh sangat rugi, sungguh sangat rugi. Jadi kita akan baca beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan ini. Nah, saya diberikan amanah untuk menyampaikan tentang makna Ramadan dan peningkatan ruhiyah. Kalau kita baca ayat tentang puasa ini, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di akhir ayat itu adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah lah yang betul-betul beriman. Kutiba alaikumus syiyam. Kutiba furidha, wujiba. Jadi dalam bahasa Arab itu banyak mufradat, sinonim. Kutiba ditetapkan. Kutiba maknanya furidha, dipardukan. Wujiba, diwajibkan. Ini namanya fi'il isim fi'il majhul ya. Jadi majhul, jadi kutiba itu kataba. Jadi kutiba kataballahu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan atas kalian puasa, dan yang telah dan kama, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mewajibkan kepada umat-umat terdahulu. Tapi umat terdahulu ini tidak mampu mengambil kebaikan ini. Bahkan karena mereka merasa kuat, tercatat umatnya Nabi Musa ini adalah umat yang kuat-kuat. Suruh puasa 1 bulan, mereka minta tambah lagi 10 hari lagi. Yang mereka puasa 1 bulan 10 hari. Merasa kuat lagi, mereka minta tambah lagi menjadi 50 hari. Tapi kemudian setelah itu mereka pun merasa melemah dan mereka merasa berat untuk melakukannya, menjalankan ibadah ini, dan hanya ditinggalkan secara keseluruhan. Jadi mereka sudah tidak menjalankan ibadah puasa lagi. Nah, oleh karena itu umat inilah yang mengambil kesempatan ini. Karena sahabat-sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kalau umat-umat terdahulu umurnya panjang dan
nilai pahala yang akan diambil pun sangat banyak. Mereka akan mendapatkan pahala dari Allah pun banyak. Bagaimana dengan kami ya Rasulullah? 60 tahun, 70 tahun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban dengan turunnya surah Al-Qadar. Di situ ada satu malam kalau orang beribadah, in wafaqah, kalau benar-benar pada malam hari itu dia beribadah di malam Lailatul Qadar, maka nilainya khairun min alfi syahri, lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 83 tahun dia beribadah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nilai yang melebihi dari pahala-pahala orang-orang terdahulu. Nah, mari kita lihat di sini Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Jadi la'allakum tattaqun ini kita akan bahas di akhir, karena ini adalah merupakan tujuan dari Allah mewajibkan puasa kepada hamba-hambanya adalah untuk meningkatkan ruhul ma'nawiyah, supaya mereka menjadi orang-orang yang tattaqun. Kenapa menggunakan kata atau fi'il mudhari' tattaqun? La'allakum tattaqun. Jadi ini adalah merupakan proses. Nanti kita akan bahas. Nah, kita lihat sekarang bahwasanya Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Kita sering mengucapkan barakallahu laka. Kalau ada yang sedang melangsungkan pernikahan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi baraka itu maknanya adalah zada. Semoga Allah menambah. Jadi barakallah, semoga Allah memberikan keberkahan, tambahan, kebaikan. Itu maknanya barokah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam An-Nasa'i ya, dan di dalam dijelaskan juga oleh imam-imam yang lain. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah, qad ja'akum syahru Ramadan, qad ja'akum syahru Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun. Nah, ini Rasulullah mengatakan begitu, syahrun mubarakun, syahrun ya, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ibtaradallahu alaikum siyamahu, maka Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Tubtahu fihi abwabul jannah, pada bulan tersebut pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam riwayat yang lain, tubtahu abwabus sama, jadi pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutupnya rapat-rapat pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan diikatnya syaitan-syaitan. Kemudian fihi lailatun khairun min alfi syahri, di dalamnya ada satu malam yang nilai ibadah pada malam tersebut adalah lebih baik dari 1000 bulan. Man haruma khairuha faqad harib, siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikannya, maka selama itu dia tidak akan pernah mendapatkan kebaikannya. Di bulan Ramadan dia tidak mendapatkan kebaikan, bagaimana dengan di luar bulan Ramadan? Satu-satunya bulan yang namanya disebutkan oleh Allah ya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kalau bulan-bulan yang lain tidak ada yang disebutkan. Di ayat ke-36 surah At-Taubah, satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan basmalah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan-bilangan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. 12 syahra yauma khalaqas samawati wal ard. Di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi yang menentukan bilangan bulan itu Allah. Jadi dasar dibuatnya perhitungan hari, bulan, tahun, ya ayat tersebut. Kalender dibuat juga karena berdasarkan ayat ini. Yauma khalaqas samawati wal ard minha, di antaranya arba'atut hurum, ada 4 bulan haram, bulan mulia. Jadi Ramadan tidak masuk di situ. Di sini Allah mengatakan minha, ada 4 bulan haram. Bulan apa saja? Pada ayat tersebut tidak disebutkan. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, salasatun mutataliyah, 3 beriringan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wa Rajabun Mudhar, dan Rajab yang sendiri ya. Jadi ini 4 bulan haram ya. Tetapi Ramadan tidak masuk di situ. Pesan Allah pada bulan-bulan tersebut, Allah mengatakan zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Ketentuan Allah yang pasti. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian ya memperbanyak berbuat zalim, berbuat dosa di bulan-bulan tersebut. Ini bulan-bulan haram ini adalah merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan Allah di situ. Nah, sebelum masuk bulan Ramadan ini, ya kita sudah melalui bulan Rajab nih. Begitu masuk bulan Rajab, kaum muslimin banyak yang mengucapkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Padahal para salafus saleh itu berdoa 6 bulan sebelum masuk ke Ramadan. Apa-apa, yang penting ada doa dia. Jadi ada yang mengatakan redaksi seperti itu adalah, ada yang mengatakan redaksinya lemah, dhaif ya. Tapi doa, tidak berdoa pakai bahasa Arab pun boleh, selama tidak mengandung kesyirikan dan orangnya tidak memutuskan silaturahim. Boleh mau doa pakai bahasa kita, boleh, silakan. Nah, kita teruskan lagi di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qad ja'akum syahrul Ramadan. Dah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ramadan ini dari sisi bahasa itu maknanya adalah terbakar, panas. Karena awal diwajibkan puasa Ramadan itu adalah di musim panas pada tahun kedua Hijriah. Jadi yang sebelumnya kaum muslimin puasanya hanya puasa Syura ya, 10 Muharram. Nabi sampai di Madinah melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa. Ayyu yaumin hadza. Ini hari apa? Kenapa kalian puasa? Kemudian mereka mengatakan qalu inna hadzal yaum huwa yaumu annallaha subhanahu wa ta'ala anja Musa min Fir'aun. Jadi pada hari ini, pada tanggal 10 Muharram itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Kami menghormati hari tersebut. Nah, Nabi SAW mengatakan, nahnu awla min haula. Kami lebih berhak untuk menghormati dan melakukan ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, pasumu, puasalah kalian. Nah, kemudian ketika pada tahun kedua turun perintah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan ya. Dan di bulan tersebut juga, di tahun tersebut juga,
ada perintah untuk berjihad nih. Maka kaum muslimin pada saat awal-awal puasa, ketika mereka melakukan perjalanan ke Badar 170 kilo, ada yang tenaganya berkurang ya. Mereka ya dengan jalan kaki di terik panas matahari. Ini yang sudah pernah merasakan umroh di bulan mulai Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ini adalah panas terik luar biasa. Itu bisa sampai 56 derajat Celcius ya. Nah, kemudian Nabi bersabda, melihat sahabatnya yang tidak kuat ya, laisa minal birri as-sawmu fis-safar. Nah, keluarlah hadis Nabi ini sebab turunnya. Tidak merupakan satu kebaikan puasa dalam keadaan safar. Maksudnya lah bagi yang lemah, bagi yang tidak mampu, lebih baik ya berbuka. Tapi bagi yang mampu silakan teruskan. Laisa minal birri as-sawmu fis-safar. Dan tercatat juga peperangan-peperangan yang terjadi di bulan Ramadan, di antaranya adalah perang Badar 17 Ramadan ini. Fathu Mekah itu terjadi juga di bulan Ramadan, tanggal 10 Ramadan. Fathul Andalus, ini penaklukan Andalusia, ini juga terjadi di bulan Ramadan nih. Dan ada beberapa peperangan-peperangan yang lain yang tercatat terjadi di bulan Ramadan. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan Ramadan, jadi dari sisi makna tadi adalah terbakar atau panas. Nah, kemudian para ulama mencoba membuat sebuah narasi bahwasanya dari hadis-hadis yang dibaca, ayat-ayat yang dibaca ya, yang kesemuanya itu adalah menunjukkan bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan maka seluruh dosa-dosanya akan terbakar, artinya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana Ramadan itu adalah Ramadan nih, itu adalah sebagai pembakaran dosa-dosa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang memenuhi persyaratan. Di antaranya di situ adalah puasa yang benar. Nanti akan dijelaskan tentang tingkatan-tingkatan puasa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan syahrut mubarak. Nah, ini di mana letak keberkahan Ramadan ya? Letak keberkahan Ramadan adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi hamba-hambanya untuk berpuasa hanya sebulan ya, setahun sekali. Sebulan itu pun kadang 29 hari ya, terkadang juga 30 hari. Diperkirakan nanti insya Allah masuk Ramadan ini malam ke tanggal 28 Februari insya Allah kita sudah tarawih. Diprediksi tanggal 1 Maret kita sudah berpuasa. Sekarang mudah ya, jadi untuk menentukan Ramadan itu ya memang ada beberapa cara. Yang pertama adalah cara yang normatif, sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi. Ada orang yang masih berpegang ya harus ini yang dipergunakan. Jadi kalau menggunakan hisab terlarang, tidak boleh. Ada ulama yang masih berpegang kepada mengatakan siapa yang puasa karena hisab tidak sah puasanya. Ada bukunya. Jadi rata-rata ulama-ulama Timur Tengah. Karena ini adalah perintah Nabi, puasalah kalau kalian melihat bulan dan berbukalah kalau melihat bulan. Kalau terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban.
Kemudian ada yang kedua, menggunakan hisab. Karena berpendapat bahwa bulan itu ya tidak pernah melenceng hitungannya, ya seperti itu sudah dihitung, bisa dihitung sekian, bisa ditentukan ya, sekian tahun akan, bahkan gerhana matahari akan terjadi pada tahun sekian dan sekian, itu sudah bisa diprediksikan. Jadi karena kecanggihan alat yang dimiliki oleh orang-orang yang hidup di saat sekarang ini. Kemudian ada yang menggabungkan, yang ketiga adalah menggabungkan antara ru'yatul hilal dan hisab. Jadi di antaranya ini yang digunakan oleh metodologi ini digunakan oleh Indonesia. Jadi di situ tergabung antara ahli ru'yah ya dan ahli hisab. Maka nanti ditentukanlah tentang kapan masuknya bulan Ramadan ya. Ala kulli hal ya. Jadi kita sebagai rakyat ya, menjadi sebagai masyarakat ya, yang mana yang ditentukan oleh orang yang kita anggap memiliki kredibilitas dalam masalah itu, ya sudah, itu yang kita ikuti ini. Kalau misalnya ru'yah, terima kasih. Kalau misalnya ru'yah misalnya di Arab Saudi terlihat bulat, maka seyogianya ya, jadi yang satu malam dengan Arab Saudi itu berpuasa. Ini pernah dibahas panjang lebar oleh Dr. Salim Segaf Jubri ya. Jadi negara-negara yang satu malam maka semuanya ya berpuasa. Kira-kira ya jam setengah 6, jam 5 lewat ya, atau jam 6 ya. Sudah malam atau belum? Jadi sebentar lagi kita jam 11, mereka malam enggak? Malam, satu malam sama. Ternyata jam 11, ya nanti kira-kira jam 1 mereka tarawih. Nah besoknya kan kita duluan siangnya, berarti sudah masuk Ramadan ya. Kalau kita pakai logika seperti itu, sama satu malam. Kita satu malam, tetapi para ulama melihat ada dua hadis ya. Yang pertama ada hadisnya yang tadi saya bacakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian kalau melihat bulan dan berbukalah kalau melihat bulan. Nah, apakah hadis ini berlaku semuanya? Artinya kalau saya melihat bulan, misalnya saya tinggal memberitahukan kepada yang lain, apakah sudah cukup? Atau masing-masing negara itu punya matlak sendiri-sendiri? Loh, kok bisa dikatakan seperti itu? Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan dulu menjadi khalifah di Syam. Syam ini ibu kotanya adalah Syria yang terbagi menjadi 4 negara ini: Lebanon, Syria, Yordan, dengan Palestina ya. Ada sahabat yang datang dari Syam kemudian ke Madinah atau ke Mekah ya. Hadisnya Quraib. Loh, di sini belum puasa negaranya. Belum. Abang kamu udah puasa? Iya sudah puasa. Kenapa sudah puasa katanya? Ya karena kami sudah melihat hilal. Loh, di sini belum terlihat. Nah kemudian apakah tidak cukup penglihatannya khalifah, maksudnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan? Sahabat ini mengatakan, hakadza allamana Rasulullah. Demikianlah Rasulullah mengajarkan kepada kita. Nah, disinilah letak perbedaannya. Apakah ketika mereka mengatakan begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita, maksudnya apakah setiap negara punya sendiri-sendiri matlak ya untuk melihat bulan? Apakah hakada di sini maknanya cukup satu orang melihat bulan yang satu malam semuanya berpuasa? Nah sehingga terjadilah
perbedaan di antara para ulama. Ada yang sebut dengan wihdatul matali', ada iddatul matali'. Jadi wihdah itulah yang satu malam, yang sebagaimana disebutkan tadi, satu orang lihat bulan sudah, yang satu malam sudah puasa. Apalagi sekarang sudah informasi sudah luar biasa, tinggal sampaikan, oh ini di sini sudah tarawih, ya udah selesai udah. Tapi ada yang mengatakan enggak, Rasulullah mengatakan puasa kalau lihat bulan, di sini belum terlihat. Nah itu akan tetap ada perbedaan satu dengan yang lain. Jadi urusan puasa itulah urusan jumhuriyah. Jadi ketika pemerintah di situ sudah menetapkan puasa, maka kita berpuasa. Sumu, puasalah kalian ya bersama orang-orang yang puasa. Wallahu ta'ala. Taib. Kembali kepada hadis tadi bahwa dikatakan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Subhanallah, yang merasakan keberkahan tidak hanya orang yang berpuasa. Orang yang tidak puasa pun merasakan keberkahan. Tidak hanya orang yang hidup, orang yang meninggal pun merasakan keberkahan juga. Coba kita perhatikan di bulan suci Ramadan ya. Saya yakin yang jualan tidak semuanya orang Islam. Siapapun yang jualan di bulan Ramadan itu akan untung. Karena kita belum bisa memproduksi sendiri. Misalnya ya kita masih tergantung dengan misalnya air ya. Nah, subjek air kelebih. Ini kan bukan produk kita ini. Jadi produknya adalah seperti misalnya ada saudara-saudara kita yang membuat santri misalnya. Nah, jadi kita harus kedepannya kita harus betul-betul memproduksi sendiri. Insya Allah kita bisa kok. Jadi kita kedepannya harus seperti itu, kita bisa kok. Cuman karena kita ini adalah sudah terminal bobokan ya. Biasanya negara yang masyarakatnya atau negara yang pernah dijajah ya, itu sulit untuk diajak maju tuh. Tapi negara yang sudah pernah menjadi pemimpin, ketika dia terpuruk, mereka akan bangkit menjadi pemimpin kembali. Ya semoga kita ya kedepannya ya kita bisa memproduksi sendiri, mulai dari airnya, makanannya, semua. Alhamdulillah pandemi kemarin juga banyak membawa keberkahan juga ya. Ya kan pas pandemi kan banyak yang ikhwah kita yang memproduksi makanan sendiri ya. Jadi ada yang jual ini, jual itu gitu ya. Jadi tinggal kita WA nanti dikirim. Di balik kesulitan ada kemudahan ya. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi ini harus kita mulai membangun sendiri ya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana terpuruknya Turki. Saya masih ingat 96 awal pertama kali berada di Madinah. Uang kita saat itu ya satu realnya 500 perak. 500. Kalau uang Turki kalau kita rupiahkan 100.000 baru dapat 1 real. Mereka nukarkan 100.000 itu baru dapat 100 real. 1 real. Kalau kita 500 1 real. Sampai Turki ini tidak diterima ya, tidak diakui di Arab. Karena karena dianggap menjajah dulu. Padahal bukan. Itu khilafah Turki Utsmani ini luar biasa ya. Jadi sampai ke belahan timur, sampai ke Samudra Pasai Aceh. Ini luar biasa gitu ya. Dan mereka memiliki ekspedisi untuk para ulama-ulama yang dikirim ke seluruh dunia pada saat itu. Tetapi saat itu mereka terpuruk dan mau masuk ke Eropa ditolak. Dianggap negara miskin. Sehingga ada buku judulnya lah Turki
rajulut marid. Turki ini adalah sebagaikan seorang laki-laki yang sedang impoten. Tetapi subhanallah, kemudian muncullah seorang Erbakan nih. Nah, Erbakan ini luar biasa. Melakukan ini sendiri, mengelola semua hasil alamnya sendiri. Kemudian berhasil juga memotong ya uang yang tadinya nolnya 3, misalnya 1000 lira itu jadi 1 lira gitu ya. Begitu seterusnya, dan disambut lagi atau diteruskan lagi oleh Erdogan. Apa yang terjadi? Satu lira berapa rupiah? Ada yang tahu? 450. Masih lebih tinggi uang kita apa uang mereka? Uang mereka lebih tinggi. Saya baru pulang kemarin dari Istanbul 4 hari membawa jamaah pekan yang lalu ya. Masya Allah, uang kita nggak diterima ya. Jangankan jauh-jauh, belanja di Brunei nggak diterima uang rupiah. Sungguh menyedihkan. Brunei itu di mana? Kalimantan. Sampai tiap bulan membawa jamaah jadi lewat Brunei. Saya bilang di sini nggak diterima, nggak laku uang kita. Jangan keluarkan uang rupiah darah. Saat di Jordan ada jemaah juga yang memaksa untuk menukarkan uang. Saya bilang nggak laku, saya malu nanti kalau nukarkan. Banyak Ustaz, iya, mau banyak berapa? 30 juta. Mau 30 juta, mau 50 juta, tidak diterima uang kita. Yang masih menerima uang kita adalah Arab Saudi dia. Palestina. Uang Palestina 1 shekel itu sama dengan 1 rial. 1 shekel. Itu masih diterima. Sama Arab Saudi masih menerima. Mesir masih ya. Demikian juga kalau Turki tidak menerima lagi ya. Sungguh kita ini terburuk ya. Maka kita harus bangkit. Jadi kita berusaha sebagaimana mereka bisa mengelola hasil, kita lebih kaya daripada mereka ya. Nah, jadi kalau kekayaan terus tidak bisa kita ekspor, kita kelola sendiri, maka kita akan terus seperti ini. Padahal kita adalah negara yang dinanti-nanti gitu ya. Mereka mengatakan kalau tidak ada Mekah, tidak ada Ka'bah di sana di Mekah, dan tidak ada Masjid Nabawi, makam Rasulullah SAW di sana, mereka tidak ada satu orang pun yang mau ke sana. Kering kerontan. Mereka kepingin tinggal di Indonesia. Banyak sekali para ulama-ulama yang menginginkan tinggal di Indonesia karena mereka melihat alamnya luar biasa, demikian ya penduduknya mudah senyum, tegur sapa, dan lain sebagainya. Itu nostalgia yang mudah-mudahan kita bisa nanti ya antum kita semuanya ini bisa membawa negeri kita ke permukaan, artinya negeri kita bisa bersaing di dunia, tidak hanya sekedar bersaing dalam masalah ekonomiannya, tapi seluruhnya bisa diakui oleh dunia. Sebagaimana dulu di masa-masa lalu seorang Kiai Agus Salim itu bisa mengguncangkan dunia Seorang Kiai Haji Agus Salim itu bisa mengguncang dunia, mengguncangkan PBB. Ketika dia masuk ke PBB, semua orang bilang apa? Embe katanya. Kenapa? Dia selalu pakai sarung dan pakai jenggot. Begitu sampai di mimbar yang mengatakan, sebelum saya pidato, saya mohon kepada semua yang merasa kambing di sini keluar dari sini. Yang merasa kambing keluar dari ruangan ini katanya. Semuanya tertunduk, semua terdiam. Hanya ungkapan satu orang yang bernama Kiai Haji Agus Salim. Luar biasa. Nah, kita kepikir ke depan muncul yang seperti itu gitu ya. Jadi ya, perjuangan adalah memerlukan tahap. Perjuangan itu sangat panjang sekali. Kalau belum kita tadi, ya generasi-generasi sebelah kita. Dan sudah banyak sekali para kiadah kita, ya, para asatidz kita
itu sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka rata-rata masih muda-muda semua dia. Rahimahullah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua. Baik, kita teruskan lagi bahwa Ramadan adalah merupakan bulan siam. Jadi keberkahannya adalah ya kita berpuasa. Jadi apapun yang kita lakukan, mau di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan, jadi tidak gratisan. Jadi Allah menyuruh kita tidak gratisan. Jadi Allah pasti akan memberikan nilai yang luar biasa. Nah, khususnya di bulan suci Ramadan, jadi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan 1 bulan penuh. Yang di situ adalah sebagai mausimul khair. Jadi musim kebaikan. Semua ditingkatkan amal-amalnya. Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang puasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan gugur semuanya. Ini dengan puasa saja ya. Belum lagi nanti Rasulullah mengatakan, "Man qoman Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang qoma sholat ya di malam harinya karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka semua dosanya berguguran. Secara khusus lagi Rasulullah menyemangati, "Man qoma lailatul qadri." Siapa yang sholat di malam-malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah mengumbar pahala bagi hamba-hamba yang beriman, bagi mereka-mereka yang ingin mendapatkan kebaikan. Bahkan Allah mengatakan kepada surga, "Tazayyani." Wahai surgaku, berhiaslah kalian, sambut hamba-hambaku. Kemudian surga itu mengatakan, "Ya bagiyal khair aqbil." Wahai para pencari kebaikan, datanglah kepadaku. Wa ya bagiyas syarr. Wahai orang-orang yang selalu melakukan kejelekan, melakukan perbuatan dosa, aqsir, berhentilah kalian. Surga memanggil-manggil. Nah, tadi saya katakan bahwa keberkahan itu tidak hanya dirasakan oleh orang yang hidup, yang meninggal pun merasakan. Bagaimana keberkahannya bagi orang meninggal? Pada bulan Ramadan, Allah menghentikan untuk menyiksa orang hamba-hambanya yang disiksa. Khusus di bulan suci Ramadan ya. Mereka merasakan juga keberkahan Ramadan. Bahkan seluruh alam ini merasa tenang. Ada keberkahan. Kenapa? Karena syaitan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal syaitan-syaitan yang nampak gitu ya. Syaitan yang nampak ini tidak ada yang mengikat ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Di dalam surah Al-An'am ayat 112. Demikianlah kami jadikan bagi para nabi itu musuh dari kalangan syaitan, jin dan manusia. Nah, yang diikat inilah syaitan-syaitan dari kalangan jin. Kalau disebut syaitan, ya maknanya tidak baik. Tapi kalau masih disebut jin, ada 2. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun wa man aslama fa ulaika taharraw rasyada. Jin itu ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Tapi kalau sudah disebut syaitan, ini golongan jin yang tidak beriman. Makanya kalau kita bertaud pengucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa kok mengucapkan a'udzubillahi min iblisir rajim ini? Padahal iblis ini yang pertama kali berbuat dosa. Jadi syaitan itu merupakan sifat-sifat yang jelek, baik yang dimiliki oleh jin itu sendiri maupun dimiliki oleh manusia. Nah, oleh karena itu keberkahan dunia ini betul-betul merasakan keberkahan. Jadi alam ini mendapatkan keberkahan. Karena apa? Syaitan tidak ada lagi yang mengganggu. Tinggal syaitan-syaitan yang berupa manusia. Demikian juga kita berhadapan dengan hawa nafsu kita di bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu ketika orang sudah mulai berpuasa, maka puasa yang dikehendaki tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi bisa mengendalikan hawa nafsu.
Hawa nafsu ini jangan hanya memandang bahwa nafsu adalah syahwat yang keinginan yang jelek, tapi menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak baik. Menjaga pendengaran, jadi hal-hal yang tidak baik didengarkan. Menjaga lisan, betul-betul lisannya dijaga. Jadi khusus ya bulan suci Ramadan, kita benar-benar membasahi lisan kita dengan al-kalimut thayyib, dengan perkataan-perkataan yang baik. Di antaranya adalah tilawatil Quran. Karena tilawatil Quran ini adalah merupakan amalan yang paling afdol. Karena setiap huruf yang kita baca itu nilainya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa kali kebaikan? 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 19 huruf. Jadi 19 kali 10, 190 kebaikan kita dapatkan. Kita dari rumah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Mengucapkan Bismillah saja sudah mendapatkan nilai yang sangat banyak sekali. Belum dengan ayat Al-Quran yang lain. Nah, oleh karena itu keberkahan di bulan suci Ramadan ini juga adalah tidak hanya keberkahan puasa, tapi keberkahan qiyamul laili. Jadi di malam harinya ya bisa dilakukan dengan cara berjamaah ya, bisa dilakukan dengan cara sendiri ya, bisa di masjid, bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di mana-mana. Mau menjalankannya yang 11 rakaat, yang 23 rakaat, yang 33 rakaat, yang 43 rakaat, itu ada semuanya. Jadi yang dinilai di situ adalah bagaimana mereka menjalankan ibadahnya dengan tumanninah. Kalau mau lagi, kata Aisyah radhiyallahu anha wa adhaha, Rasulullah menjalankan ibadah qiyamul lail itu di Ramadan dan di luar Ramadan itu 11 rakaat dan riwayat 13 rakaat. Yang 11 ini bisa dua cara. 3 4 4 3. Kemudian ada lagi 2 2 2. Begitu seterusnya dan ditutup dengan witir. Nah, kalau semua mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tata caranya dia, itu nggak ada yang bisa. Kata Rasulullah SAW, sholatnya ya sampai menjelang sahur ya. 1 rakaat bisa membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. Itu berapa lama? Di dalam riwayat yang lain, kata Aisyah, jangan tanya panjang bacaannya Nabi dan bagus bacaannya. Lalu bagaimana dengan rukuknya? Rukuknya Nabi seperti berdirinya. Sujudnya gimana? Sama seperti berdirinya membaca Al-Quran. Di dalam riwayat, rukuknya Nabi kira-kira orang membaca 50 ayat. Berarti sangat panjang, sangat lama rukuknya Nabi Muhammad SAW, sujudnya pun sangat lama sekali. Para sahabat-sahabatku, termasuk Abdullah bin Mas'ud mengatakan, rasa-rasanya saya ingin meninggalkan Nabi sholat sendiri. Pada malam pertama beliau ikut sholat Al-Baqarah. Alhamdulillah sudah sampai. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ternyata Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, meneruskan baca surah Ali Imran. Begitu sudah habis terakhir, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wasbiru wasabiru wattaqullaha la'allakum tuflihun. Gimana saya kira Rasul ini mau ruku, ternyata teruskan surah An-Nisa. Nah dia mengatakan hamam tu rasanya ingin ya. Hamam tu bisu, dia menggunakan su. Saya punya pikiran jelek ketika itu. Saya mau tinggalkan Nabi sholat sendirian, nggak kuat. Sekalipun Abdullah bin Mas'ud ya mengikuti sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang sekali gitu ya. Nah, kita mungkin kalau sholatnya sejam dia itu sudah rasanya sudah lama ya. Jadi biasanya masih sana selalu lama. Jadi masih jangan kayak ini agak ringan-ringan sedikit loh. Tapi setelah itu kita biasanya lama ngapain?
Bukan lama tilawah ya, lama buka WA, buka ini macam-macam nih. Kumat. Kalau baca Quran sebentar sudah ngantuk ya. Saya kalau salah satunya terapi, saya menterapi ada yang sulit tidur, saya suruh baca Al-Quran. Baru baca satu halaman sudah mengantuk gini. Suruh baca Quran aja. Ya, tapi kita kembali bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan berkah Ramadan itu ada Qiyamul Lail. Jadi Qiyamul Lail ini nilainya luar biasa. Jadi sebaik-baiknya Qiyamul Lail itu ya kita tidur kemudian kita bangun di malam hari itu. Ada satu pondok pesantren setiap malam 30 juz. Di Temburu. Jadi kalau taraweh 30 juz. Masya Allah luar biasa. Nah, oleh karena itu ya kita atur semua ya. Kalau misalnya kepingin saya mau taraweh sama keluarga di rumah misalnya, tapi jangan lupa sholat isya aja ya berjamaah di masjid ya. Nanti saya tak tidur dulu, nanti malam saya bangun sama keluarga saya sambil baca Quran. Bolehkah? Boleh, silahkan. Jadi hadir yang kita lakukan saat sekarang ini adalah bacaannya pendek-pendek. Bolehkah saya nanti malam misalnya bangun lagi kita sholat malam? Boleh. Tuh kan kita tadi sudah iya, kalau mengikuti Nabi dari habis isya sampai sahur, kita kan nggak mampu gitu ya. Kita sholat dulu, kemudian nanti kita tidur, bangun malam hari. Kalau kita sudah witir, ya jangan witir lagi. Karena Nabi mengatakan, sholatul laili masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Tidak disebutkan berapa jumlahnya. Sehingga pada masa Umar bin Abdul Aziz ya, karena ingin mengambil fadilah malam, jadi Umar bin Abdul Aziz ini adalah besarnya di Madinah ya. Jadi besarnya di Madinah. Tapi beliau menjadi khalifah di mana? Di Syam. Beliau mengambil fadilah malam, jadi sholatnya pada masa beliau yang imami itu 33 rakaat. Nah, karena banyak sekali riwayat-riwayat ya, sehingga Ibnu Taimiyah ditanya, yang paling afdol yang berapa sih? Yang 11 apa yang 23? Jadi pertanyaan yang afdol, bukan yang benar ya. Kalau yang pertanyaan mana yang benar itu pertanyaan yang salah. Mana yang afdol, mana yang paling afdol? Beliau mengatakan kalau afdol menurut saya, menurut saya, Ibnu Taimiyah mengatakan yang afdol menurut saya adalah tulul qiyam wa kasratus sujud. Lamanya orang berdiri baca Al-Quran dan banyaknya sujud. Berarti beliau memilih yang 23 supaya bisa lama. Karena Ramadan semalam lewat sudah, besok dia nggak kembali lagi deh. Rugi gitu. Kalau malam hari ini kita kata besok sudah dia nggak kembali lagi, sudah hilang sehari deh. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita. Tadi sudah diwadi-wadi tentang tilawatil Quran ya. Jadi yang sehari-hari kita baca Al-Quran misalnya sehari 1 juz, kadang-kadang itu berat ya. Ramadan ya, mari kita tambah Quran kita. Jadi baca Al-Quran tidak harus pakai Al-Quran sekarang, pakai aplikasi bisa. Tidak harus di masjid, di mana saja, di kantor, di mana saja Anda bisa ya. Bahkan di jalanan ya bisa. Anda bisa menghatapkan berkali-kali di jalanan, bisa nggak? Membaca Qul huwallahu ahad berkali-kali dan berkali-kali hatam ya. Saya sering mengatakan kalau semakin macet jalanan semakin banyak kita bisa baca Quran. Ini bukan stres itu ya. Alhamdulillah macet. Ini banyak baca Al-Quran, ulang-ulang lagi Al-Quran. Jadi yang saya mau baca Al-Fatihah saja misalnya, Masya Allah baca Al-Fatihah terus, gak apa-apa. Baca kulhu terus silahkan. Mana yang antum hafal itu yang dibaca di jalanan. Jadi sehingga tidak ada yang di jalanan itu tidak ada yang lalai. Jadi semua berzikir. Jadi mau macet mau tidak macet, maka kita sebagai orang Islam itu enjoy saja. Macet alhamdulillah dapat murojaah hafalan bisa lebih banyak lagi gitu ya. Nah, karena kalau antum sudah di rumah, antum sudah sama keluarga, sudah sama ini itu akan menyita waktu. Tapi kalau udah di jalan, bismillah, setelah dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, kemudian baca kuota. Saya sekarang kan baca juz amma misalnya. Lupa lewatin akhirnya.
Jangan lupa bengong apa lanjutannya, biarkan aja nanti dilanjutin. Nanti insya Allah akan ingat lagi. Nah, jadi Ramadan ini berkah, malamnya ada qiyamul lail, demikian juga unzila fil Quran. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan nih. Secara khusus Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah fiha yufraku kullu amrin hakim, dalam surah Ad-Dukhan ya. Jadi Allah menurunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu pada malam-malam Lailatul Qadar. Dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW fi Baitil Izzah. Ada yang mengatakan dimulai pada tanggal 17 Ramadan. Ayatnya ada di dalam surah Al-Anfal. Jadi sehingga ada peringatan nuzul Quran. Itu turunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau turunnya dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu adalah pada malam kemuliaan. Ada 3 ayat yang menjelaskan itu. Yang pertama dalam surah At-Dukhan yang saya bacakan tadi. Yang kedua dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu dari langit, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ini disebutkan syahrul Ramadan. Jadi Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita punya program. Di antara barnamij ya, program yang harus kita siapkan di bulan Ramadan, di antaranya adalah menghatamkan Al-Quran. Nggak tahu nanti targetnya berapa. Jadi kalau ada ulama-ulama dulu lebih dari 1, dari 2, dari 3 bisa menghatamkan Al-Quran. Pas saat pandemi kemarin ya, itu seharusnya ikhwah itu bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali gini. Mungkin bisa sampai 10 kali, 20 kali itu bisa. Karena kita dilarang pergi, ada lockdown ya, tahun 2021. Subhanallah itu kita bisa tilawatil Quran lebih banyak ya. Nah, kemudian keberkahan Ramadan juga adalah dia merupakan syahrul gufran, bulan ampunan. Nah, ini sungguh sangat rugi, saya katakan orang sangat rugi sekali dalam sehari dia tidak baca Quran, tidak zikir, tidak istighfar ya. Karena hari ini sudah berlewat, besok dia akan kembali lagi. Demikian juga bulan Ramadan merupakan bulan tarbiyah. Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Ya, yang ditarbiyah di sini apa ya? Yang ditarbiyah ruhiyah kita. Jadi kalau kita sudah berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, dunia akan mengikuti. Sumu tasihu. Ini hadisnya ada yang mengatakan lemah. Tapi dari sisi makna adalah benar. Jadi kalau orang berpuasa, Masya Allah dia akan sehat. Dia akan merasakan ringan tubuhnya. Demikian juga gula darahnya akan turun, kolesterolnya, semuanya. Ya mungkin di sini ada para dokter yang ya bisa menguraikan itu semua dia. Jadi sudah diakui semua nih oleh siapapun ya, dari peneliti-peneliti baik yang muslim maupun yang non muslim, bahwa puasa itu adalah akan menyebabkan tubuh menjadi sehat dan imun kita akan meningkat luar biasa sekali. Nah, oleh karena itu kalau kita sedang menginginkan akhirat, dunia akan ikut. Tetapi kalau kita puasa tujuannya lah diet, maka akhirat tidak akan pernah kita dapatkan. Dan puasa yang dikehendaki, kata Imam Ghazali, itu ada tingkatan 3 puasa ya. Ada tingkatan puasanya orang awam, hanya bisa menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kedua adalah menahan haus dan lapar, kemudian menahan hawa nafsu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian yang ketiga adalah puasa orang-orang yang khusus, khawasul khawas. Jadi tidak hanya sekedar menahan lapar dan minum dan hawa nafsu, tetapi memfungsikan seluruh anggota tubuhnya dalam ketaatan. Termasuk dia menjaga sekali berpikir selain Allah Subhanahu wa taala. Ini selalu aktivitasnya ya, aktivitas kolbunya, hatinya itu nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas jawarihnya, badannya inilah nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar ya puasa yang sebagaimana dilakukan oleh orang-orang umum, tapi adalah puasanya orang-orang yang khusus. Sehingga tercatat para ulama-ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan imam-imam yang lain itu bisa menghatamkan Al-Quran sampai puluhan kali gitu ya. Dan mereka ketika memasuki 10 terakhir, mereka sepertinya tidak ada yang mengetahui kemana mereka pergi. Mereka etikaf, tidak ada yang tahu, mereka bersembunyi gitu ya. Karena demi untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.